Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di video kali ini kita akan membicarakan saudara batin yang 5 diri kita sejati. Jadi 4 saudara kita, 5 sama diri kita. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like dan share ke teman-teman Anda. Siapa tahu video ini bermanfaat buat saudara Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, teman Anda. Karena sesuai dengan moto saya membuat YouTube channel Latikatan ini adalah agar supaya semua orang mengerti tentang Allah, semua orang agar tahu tentang Allah, semua orang agar saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Adapun saudara batin yang lahir bareng sehari, yang menjaga dan mendampingi diri kita semenjak wiladah hingga saat nanti kita berpulang ke rahmat Allah. Keempat saudara batin itu adalah: 1. Kakang kawah. Air ketuban adalah air ketuban, namanya kakang kawah, air ketuban. Yang pertama kali keluar saat seorang ibu melahirkan adalah air ketuban. Dalam istilah Jawa disebut dengan banyu kawah. Untuk itulah disebut dengan kakang kawah. Yang kedua, adhi ari-ari atau ari-ari. Setelah jabang bayi keluar dari rahim ibu, selanjutnya adalah ari-ari. Itulah kenapa orang Jawa menyebutnya dengan adhi ari-ari. Ari-ari berperan penting untuk menyimpan cadangan makanan yang telah dicerna oleh sang ibu sebelum asupan makanan itu diserap oleh si jabang bayi. Yang ketiga, getih atau darah. Bahasa Jawanya getih, bahasa Indonesianya darah. Darah adalah salah satu elemen penting yang mempengaruhi hidup seorang manusia. Tanpa darah tentu seorang manusia tidak akan mampu hidup. Darah yang mengalir dalam tubuh jabang bayi adalah ketika dalam kandungan atau rahim juga melindungi keberadaan si jabang bayi dari goncangan dan benturan. Sama seperti air ketuban. Oleh karena itu darah adalah salah satu bagian penting dari kehidupan. Sangat penting. 4. Pusar. Pusar, tali pusar adalah penghubung antara si jabang bayi dengan ibunya. Berbagai zat penting yang dikonsumsi sang ibu mengalir lewat tali pusar tersebut. Selain asupan makanan dan udara, emosi dan kondisi psikis sang ibu kadang juga ikut dirasakan oleh jabang bayi melalui tali pusar ini. Jadi peran pusar ini juga tidak kalah penting dengan ketiga hal tersebut di atas. Kaitannya dengan Islam sedulur papat. Ini adalah simbol dari adanya malaikat tempat yang memang ditugaskan untuk menjaga setiap manusia hidup di dunia, yaitu 1. Malaikat Jibril, penyampai wahyu. Diperumpamakan adalah kakang kawah. Lahirnya seorang manusia didahului dengan pecahnya ketuban dan keluarnya airnya melalui rahim ibu. Keluarnya air ketuban kawah adalah semacam berita kabar yang menandakan bahwa akan ada kelahiran seorang jabang bayi. 2. Malaikat Mikail, pembagi rizki, diperumpamakan adalah ari-ari. Kita tahu bahwa fungsi ari-ari adalah menyimpan cadangan makanan sebelum dikeluarkan ke jabang bayi. Tali pusar
makanan tersebut adalah rezeki untuk si jabang bayi, sama dengan malaikat Mikail yang senantiasa membagi rezeki untuk kita semua. Yang ketiga, malaikat Israel pencabut nyawa diperumpamakan adalah getih atau darah. Darah sendiri identik dengan sebuah kehidupan karena darah adalah salah satu elemen penting dalam hidup. Tanpa darah, seorang manusia tidak akan dapat hidup. Makanya kalau orang meninggal itu kan pucat, darahnya nggak ada lagi. Ini suatu rahasia juga darah ini. Kalau Anda mengkaji diri lebih dalam tahu. 4. Malaikat Israfil peniup sangkakala diperumpamakan dengan pusar atau tali pusar. Putusnya tali pusar membawa jabang bayi untuk lahir ke dunia dan tidak mungkin akan kembali ke dalam rahim ibu. Hal ini adalah mengingatkan kita pada saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, maka seluruh makhluk akan binasa dan tidak mungkin kembali hidup di dunia. Jadi pemahaman tentang sedulur papat adalah tidak musyrik apabila kita tahu makna dari hal tersebut. Sedulur papat adalah penggambaran tentang 4 malaikat Allah yang senantiasa mendampingi setiap manusia. Dan salah satu rukun iman adalah iman kepada para malaikat. Korin, sedang korin adalah jin yang mendampingi manusia ketika hidup di dunia. Korin adalah perwujudan dari nafsu manusia itu sendiri. Korin adalah mengikuti segala macam tingkah emosional kita. Apabila manusia itu akhlaknya kurang baik, maka wujudnya biasanya juga kurang menyenangkan, buruk rupa, dan korin ini akan membelenggu serta mempengaruhi manusia agar jatuh ke jalan kesesatan. Juga sebaliknya, apabila manusia itu akhlaknya baik, maka korin akan berwujud baik pula baik rupa dan akan mempengaruhi manusia untuk berbuat baik dan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin pendamping dari golongan jin. Lalu para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya, hanya saja Allah membuatku untuk menunduknya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali untuk berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam penyampaian, salah dalam ucapan, salah dalam menguraikan, salah dalam menyampaikan, ataupun ada perbedaan kata, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho di dunia wal akhirat. Tidak ada lain dan tiada bukan tujuan kita di sini hanya supaya kita berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun keturunannya, apapun yang diimaninya, hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tiada lain dan tiada bukan tujuan kami di sini membuat konten video ini hanya supaya kita mengenal akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mendapat karunia limpahan rahmat ridhonya di dunia wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.